Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita membaca doa sebelum belajar diawali dari ta'awun. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelumnya selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, pagi hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ini Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini sebelum kita mulai boleh dilihat kanan kirinya ada sampah atau kotoran. Bajunya sudah dimasukkan, yang laki-laki sudah. Baik, lanjut saja ya anak-anak. Jadi pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan mempelajari biografi dan strategi dakwah dari Sunan Kalijaga. Siapa itu Sunan Kalijaga? Jadi Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian Bapak akan menampilkan QR barcode yang berisi tentang video pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan di-scan dan kemudian kalian analisis. Mengerti anak-anak? Ngerti, Pak. Dari hasil studi pustaka, ditemukan pada sekitar tahun 1450 Masehi, Adipati Tuban Temenggung Wilatikta dianugerahi seorang putra yang kemudian diberi nama Raden Sahid. Sejak kecil, Raden Sahid telah dididik mengenai agama Islam oleh gurunya di Kadipaten Tuban. Raden Sahid ketika masa muda adalah anak yang sangat nakal, suka berjudi, minum minuman keras, dan mencuri. Karena rasa malu dengan sikap Raden Sahid, orang tuanya pun sampai 3 mengusirnya dari kerajaan. Namun, dengan diusirnya Raden Sahid dari kerajaan, membuat Raden Sahid semakin nakal dengan menjadi perampok yang membuat kerusuhan di hutan Jatisari. Dengan kenakalan yang tidak wajar, Raden Sahid dikenal dengan sebutan Lokajaya. Namun, atas dakwah Sunan Bonang yang saat dirampok mampu menunjukkan kesaktian dengan mengubah buah aren menjadi emas, Raden Sahid pun bertaubat dan menjadi muridnya. Sebagaimana Sunan Bonang yang dididik dari keluarga Bupati Tuban, Raden Sahid pun mempelajari kesenian dan budaya Jawa dari Sunan Bonang. Kemudian Raden Sahid mengawali dakwah di desa Kalijaga yang berada di Kabupaten Cirebon untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pemanukan. Raden Sahid tinggal selama beberapa tahun di desa Kalijaga dengan mula-mula menyamar sebagai pembersih masjid Sang Cipta Rasa. Setelah lama berdakwah, Raden Sahid kemudian melakukan laku ruhani dengan melakukan uzlah atau menyendiri di Pulau Upi. Setelah melakukan uzlah selama 3 bulan 10 hari, laku ruhani Raden Sahid diterima Allah, yang kemudian ia diangkat menjadi wali dengan gelar Sunan Kalijaga. Seperti wali-wali yang lain, dalam berdakwah, Sunan Kalijaga sering mengenalkan Islam kepada penduduk melalui pertunjukan wayang. Selama menjadi dalang, Sunan Kalijaga berkeliling dari wilayah Pajajaran hingga wilayah Majapahit.
Masyarakat yang ingin nanggap wayang bayarannya tidak berupa uang, melainkan dengan membaca 2 kalimat syahadat, sehingga dengan cara itu Islam berkembang cepat. Tidak hanya sekedar mendalang, Sunan Kalijaga juga memunculkan tokoh-tokoh kuno seperti Punokawan dan lain-lain. Sunan Kalijaga juga memodifikasi alur cerita dan mereformasi bentuk wayang. Perangkat gamelan sebagai pengiringnya, tebang-tebang dan suluknya sampai menjadi seperti sekarang yang kita ketahui. Tidak ada satupun catatan dari naskah-naskah historiografi yang menetapkan kapan Sunan Kalijaga wafat, kecuali bahwa wali termasyhur ini wafat dan dikebumikan di Kadilangu, Kabupaten Demak. Baik, apakah sudah selesai? Ya, perwakilan salah satu maju ya anak-anak. Siapa yang mau maju? Mbak Dina, silakan. Silahkan jelaskan apa yang sudah kalian analisis tadi. Jadi menurut kelompok kami dari video yang terdapat dalam video ini, kami menyimpulkan bahwa nama kecil Sunan Kalijaga yaitu Raden Syahid. Kemudian pada masa remajanya beliau itu terkenal nakal. Beliau suka berjudi, mabuk-mabukan, dan juga mencuri. Kemudian beliau diusir oleh kedua orang tuanya dan di tengah perjalanan beliau bertemu dengan Sunan Bonang, kemudian berguru kepada Sunan Bonang. Seperti itu, Pak. Ya. Boleh minta aplaus sekarang Mbak. Jadi hasil analisis yang dilakukan nomor 1 tadi sudah benar. Sunan Kalijaga memiliki nama asli yaitu Raden Syahid. Nama orang tua beliau yaitu Bupati Tuban Temenggung Wilaktito dan ibunya bernama Dewi Namrung. Nah, julukannya salah satu julukan yang terkenal yaitu Lokajaya. Lokajaya. Ada yang tahu kenapa beliau dijuluki sebagai Lokajaya? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi ceritanya gini. Beliau memiliki nama kecil ini ya, nama asli atau nama kecil ini. Kemudian beliau ini nakal, berjudi, mencuri sehingga orang tuanya yaitu Bupati Tuban itu merasa malu karena memiliki anak yang memiliki sifat seperti ini, seperti yang di depan ini. Kemudian beliau ini diusir. Nah, di tengah-tengah perjalanan ketika diusir ini, yaitu di suatu daerah perhutanan, itu beliau masih saja melakukan hal-hal seperti ini, seperti mencuri, terus menjahili orang-orang yang ada di jalan yang dia temui. Kemudian beliau ini yang mencuri, cuma tidak untuk beliau. Jadi beliau itu mencuri, tapi dibagikan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka itu beliau diberi julukan Lokajaya. Nah, kemudian di tengah perjalanan beliau bertemu dengan Sunan Bonang. Nah, setelah bertemu Sunan Bonang ini, beliau sebelumnya mau merampok Sunan Bonang. Mau merampok Sunan Bonang, tapi karena beberapa kejadian seperti Sunan Bonang yang menjadi beberapa wujud, pada akhirnya Sunan Kalijaga ketakutan. Nah, setelah ketakutan, beliau merasa takut dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau ingin menjadi murid dari Sunan Bonang. Namun Sunan Bonang tidak langsung menerima Sunan Kalijaga menjadi muridnya, melainkan harus memiliki syarat, yaitu boleh dibaca Mbak Aisyah paragraf kedua. Setelah peristiwa tersebut, Raden Said diangkat menjadi murid dari Sunan Bonang dengan syarat bahwa Raden Said harus menunggu Sunan Bonang di pinggir sungai sambil menjaga tongkat miliknya. Penantian Raden
setelah diterima Sunan Bonang menjadi muridnya, beliau tidak semata-mata cuma mempunyai guru Sunan Bonang. Jadi beliau masih berguru lagi kepada salah satunya yaitu Syekh Siti Jenar. Yang terakhir yaitu strategi dakwah Sunan Kalijogo. Yang pertama boleh dibacakan Mbak Latifah. Menggunakan pertunjukan wayang. Nah, menggunakan pertunjukan wayang ini tidak semata-mata wayang yang ada pada saat ini. Nah, jadi tidak hanya wayang gitu. Jadi masyarakat itu sebab yang mau menonton wayang itu harus mengucapkan kalimat syahadat. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, baru mereka bisa menonton pertunjukan wayang. Kemudian ceritanya pun dibuat yang Islami. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Yang kedua boleh dibacakan Mbak Siti Fadilah. Memakai pakaian adat Jawa sehari-hari, bukan juga. Nah, jadi dalam proses dakwahnya beliau itu menyesuaikan kultur yang ada di Jawa ini. Karena apa? Karena pada masa itu masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Yang terakhir yaitu menggunakan gamelan dan tembang-tembang Jawa sebagaimana guru beliau yaitu Sunan Bonang yang berdakwah dengan menggunakan seni musik terutamanya. Baik, dari yang sudah Bapak jelaskan, adakah yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Nah, jadi boleh disebutkan strategi dakwah dari Sunan Kalijogo. Menggunakan wayang. Menggunakan wayang, terus Memakai pakaian adat Jawa. yang ketiga, Seni musik atau gamelan. boleh minta aplaus buat kalian semuanya. Pertemuan kali ini kita cukupkan dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas biografi serta strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Muria. Baik, sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak kurangnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum